Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024. Saat ini kita akan bersama merefleksikan setiap karya Tuhan, setiap cinta kasih Tuhan di dalam renungan pada saat ini. Kita akan merefleksikan dengan sebuah tema, yaitu Roh itu menyenangkan. Dan sebelum kita bersama merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa memohon pimpinan darinya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap anugerah yang kami rasakan di dalam hari lepas hari yang senantiasa kami terima dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, di dalam rasa syukur kami, di dalam setiap kerinduan kami untuk mendengarkan sapaan-Mu, kami bersama hendak merenungkan firman kebenaran-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, dan kiranya Roh-Mu yang kudus memenuhi setiap diri kami, supaya kami dimampukan untuk bisa memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan Tuhan, perenungan firman-Mu pada saat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama saat ini tertulis di dalam surat Roma pasal 8 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Roma 8 ayat 9 sampai dengan ayat 11 yang demikian sabda Tuhan bagi kita. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Seringkali dalam kehidupan ini atau ketika kita merefleksikan tentang roh dan daging, kita selalu membuat sebuah kontradiksi atau membuat sebuah perlawanan bahwa daging itu menyenangkan dan roh itu menyulitkan atau menyusahkan. Karena kita sudah terframing, kita sudah berpikir bahwa kalau kita menuruti daging itu sesuatu yang baunya enak, atau kita akan bertindak melakukan sesuatu yang menyenangkan. Sebaliknya ketika kita menuruti roh, maka hidup kita seringkali akan bertemu dengan banyak kesengsaraan. Tetapi apakah demikian? Pertanyaannya. Nah, Ibu, Bapak, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah kalimat atau mungkin istilahnya peribahasa dalam bahasa Jawa yang kurang lebih bunyinya begini, yang sering kali mungkin sudah kita dengar. Kalimatnya berbunyi begini: sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kurang lebih begini: kaya tanpa harta, kemudian memiliki kesaktian tanpa pusaka atau tanpa ilmu pusaka begitu, menyerang tanpa bala pasukan, tanpa mengumpulkan orang-orang, dan selanjutnya menang tanpa merendahkan. Nah, filosofi Jawa ini atau peribahasa dalam tradisi Jawa atau budaya Jawa ini mengandung sebuah makna yang cukup dalam kalau kita merefleksikannya. Sugih tanpa bondo atau kaya tanpa harta. Dalam perspektif kedagingan, kita akan berpikir bahwa kalau sugih, kalau kaya, itu pasti dengan harta. Dan seringkali dampaknya adalah kemudian kita menghabiskan energi kita menghabiskan seluruh pikiran kita untuk mengumpulkan harta. Ketika kita tidak punya harta, maka kemudian kita akan sangat stres, kita akan sangat kemudian merasa hidup kita menderita, dan kita akan merasa hidup kita tidak punya apa-apa. Karena kita tidak memiliki harta. Dalam perspektif kedagingan,
kaya atau sugih itu harus dengan bondo atau dengan harta. Sehingga semua dalam diri kita terkuras di sana. Sehingga dalam perspektif kedagingan, kehidupan kita justru terseok-seok. Berbeda halnya kalau kita membaca sugih tanpa bondo ini dalam perspektif roh. Maka kehidupannya akan lebih enak. Bahwa sugih itu tidak melulu tentang bondo. Tidak selalu kaya itu tentang harta. Ada kaya terhadap relasi, kita punya kebaikan, kita banyak orang yang mengasihi, kemudian banyak orang yang memperhatikan kita punya banyak teman, banyak saudara, itu adalah sebuah kekayaan. Kalaupun kita tidak mempunyai harta, ketika kita mau melihat kekayaan itu dalam perspektif roh, maka kita nggak punya harta tapi kita punya banyak saudara, kita sudah bisa merasakan kekayaan. Lalu yang kedua, kita punya kesaktian tapi tanpa pusaka. Juga banyak dalam hidup kita, banyak orang-orang di sekitar kita yang kemudian ketika ingin mengumpulkan kesaktian begitu, ia harus mengupayakan segala sesuatu dengan pusaka, dengan jimat dan lain sebagainya. Tetapi dalam perspektif roh, kesaktian itu tidak harus berbicara tentang pusaka, tentang harus mengupayakan jimat dan lain sebagainya. Kesaktian yang kita punya adalah bentuk anugerah dari Tuhan. Anugerah Tuhan itulah yang membuat kita bisa melakukan banyak hal. Dan kekuatan dari Tuhan itulah yang membuat kita bisa melampaui apa yang mungkin orang tidak pikirkan. Atau orang merasa bahwa, oh itu tidak mungkin terlampaui. Tapi dengan perspektif roh, dengan kekuatan Allah, kita bisa melampaui semuanya itu. Atau yang ketiga, ketika kita mengatakan bahwa menang tanpa atau ngeluruk tanpa bolo, melawan tanpa bala pasukan gitu. Nah, ketika kita mau melawan seseorang dalam hidup kita, dalam perspektif kedagingan kita akan berpikir semakin banyak orang-orang yang kita kumpulkan, semakin banyak kita mempunyai massa, maka akan semakin banyak kita bisa punya peluang untuk menang melawan orang itu. Bahkan dalam lanjutannya, menang tanpa ngasorake itu atau menang tanpa merendahkan juga menjadi bagian di dalamnya. Ketika kita tidak suka dengan seseorang dalam perspektif roh kita atau dalam perspektif kedagingan kita, maka kita akan mengumpulkan orang, kita akan meracuni mereka supaya orang-orang ini juga membenci orang itu. Sehingga kita bisa menang melawan orang itu. Artinya kita dengan bala bantuan dan sebagainya. Tetapi terkadang di dalam kehidupan tidak selalu begitu. Tidak selalu mungkin kita menjadi orang yang tidak bisa mengumpulkan banyak orang. Karena mungkin prinsip kita, prinsip kebenaran yang kita pegang oleh karena tuntunan Allah itu tidak sesuai dengan orang-orang sekitar kita. Mungkin kita tidak punya banyak teman, tetapi karena kita memegang kebenaran itu, orang-orang justru memusuhi kita. Bisa jadi demikian. Tetapi yang menarik adalah, dalam perspektif tadi, perspektif kedagingan dan perspektif roh, dalam sebuah perspektif kedagingan itu, di dalam ketika kita berbicara tentang kedagingan sugih itu harus dengan harta, atau kesaktian itu harus dengan aji-aji, dengan jimat, kemudian menang itu harus punya banyak orang, atau kemudian kalau kita mau menang itu kita harus merendahkan orang lain. Dalam perspektif roh tidak. Oh, kaya itu nggak harus kok dengan harta. Oh, kalau kita mau sakti itu nggak harus kita nyari aji-aji, cukup kita mengandalkan Tuhan. Oh, kalau kita mau menang, nggak harus merendahkan orang lain, malah kita merangkul mereka, malah kita mengajak mereka dalam kebersamaan kita. Mana yang lebih menyenangkan dalam perspektif ini? Maka kalau kita bandingkan, justru hidup dalam roh itu jauh lebih menyenangkan daripada hidup dalam kedagingan. Kenapa? Karena ketika kita hidup dalam roh, kita tidak berpikir tentang, oh nanti apa ya, bagaimana ya kehidupan saya harus mengumpulkan banyak harta, saya harus mengumpulkan banyak massa, saya harus mempunyai aji-aji itu. Akhirnya pikiran kita terkuras di sana, kita menjadi stres, kita kadang menjadi depresi dengan itu, karena kita tidak mempunyai semuanya itu. Tapi kalau kita hidup dalam roh, ya enak saja. Ya kita punya roh kok, kita nggak perlu mengumpulkan harta yang banyak untuk bisa dibilang dalam tanda kutip kaya, begitu. Tapi bisa kita lakukan dalam segala bentuk-bentuk yang lain. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam teks yang kita baca saat ini, yaitu dalam Roma pasal 8 ayat 9-11, dikatakan bahwa kita tidak lagi hidup dalam roh. Kita tidak lagi hidup dalam daging, Tetapi saat ini kita justru hidup di dalam roh. Artinya ada sebuah perspektif berbeda yang harus kita miliki.
Kalau kita hidup dalam roh tetapi perspektif yang kita punya atau cara pandang yang kita punya masih dalam cara pandang kedagingan, maka roh itu sama saja, roh itu kita bungkam. Tetapi kalau kita sudah hidup dalam roh, maka perspektif sudut pandang yang kita punya haruslah sudut pandang tentang roh itu sendiri. Sudut pandang tentang roh, kalau kita mau dibilang kaya, gak harus kita mengumpulkan harta dengan meniadakan orang lain atau menindas orang lain. Justru ketika kita dalam perspektif roh, kekayaan kita adalah ketika kita mau kemudian merangkul semua orang. Kita mau hidup dalam persaudaraan dengan semua orang. Itu adalah kekayaan. Atau ketika kita mau menang, tidak harus kita kemudian menghancurkan orang lain atau merendahkan orang lain. Tetapi dalam perspektif roh, kita mau untuk bersama-sama menang dengan orang lain. Kita mau juga untuk mengangkat mereka. Dan kita tidak menang sendirian, tetapi kita menang bersama-sama dengan yang lain. Nah, dalam perspektif ini, Tuhan mengajarkan kita bahwa menyakiti dan semua hal yang berkaitan dengan kedagingan itu haruslah kita ubah cara pandang kita. Kita melihat keberadaan diri kita melihat kehidupan kita bukan dari perspektif itu yang membuat kita stres tadi, tetapi berbalik ke dalam sudut pandang roh yang membuat kita bisa ayem menjalani kehidupan ini, bisa tentram menjalani kehidupan ini. Dan yang pasti, kita bisa merasakan kesenangan, bisa menikmati kehidupan ini dengan apa yang kita punya saat ini. Kita tidak dibuat gila oleh apa yang tidak kita punya, tapi kita bisa menikmati apa yang kita punya, karena roh itu sudah dalam diri kita. Maka bukankah hidup dalam roh itu menyenangkan? Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa memohon pimpinan roh di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa berhidup, berjalan dalam cara pandang dan perspektif roh, bukan perspektif kedagingan kita. Mari bersama kita berdoa. Kami yakin Tuhan, dan kami percaya Engkau mencurahkan roh-Mu yang kudus atas kami. Roh Kudus itu memimpin jalan kami. Roh Kudus itu menunjukkan cara pandang yang baru dalam hidup kami. Dan seringkali kami berpikir bahwa mengikuti cara pandang Roh Kudus itu menyusahkan. Tetapi saat ini kami belajar bahwa mengikuti cara pandang Roh Kudus dan mengikuti pimpinan Roh Kudus bukanlah sesuatu yang menyusahkan, tetapi sebaliknya justru menyenangkan, karena kami justru bisa menerima setiap keberadaan diri kami. Kami bisa bersyukur oleh karena roh itu ada dalam kami. Dan kami tidak dibuat pusing oleh cara pandang kedagingan, cara pandang duniawi yang selama ini seringkali membuat kami gila, membuat kami stres, dan membuat kami tidak tahu harus berbuat apa. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya kami tetap dapat hidup di dalam pimpinan roh-Mu itu, supaya kami tetap bisa menjalani kehidupan kami, memandang hidup ini dalam cara pandang dan perspektif roh-Mu. Ya Allah, kami menyerahkan perjalanan kami, perjalanan iman kami, perjalanan kehidupan kami ke depan hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Engkau yang senantiasa menolong dan menuntun kami. Dan saat ini ya Bapa, kami bersama hendak menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang berjuang dengan proses pemulihan kesehatannya. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Ibu Yosjoni Suminario, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyu Muntati, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Cokotriono, Ibu Maria Kasman Simanjuntak, Bapak Sadal Paulus, Ibu Martini Rasdiman, Bapak Edwin Cruz Mayulianto, Ibu Sumarni Ediono, anak Nasya Alana Putri, dan juga saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, kiranya berkat-Mu senantiasa tercurah bagi saudara-saudara kami ini di dalam setiap pengobatan dan pemulihan yang sedang mereka kerjakan. Dan biarlah berkat itu boleh menghadirkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami Bapa. Kami juga menyerahkan untuk orang tua kami ya Allah. Kami menyerahkan secara khusus Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Morjanggung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiantono, Ibu Kon Mariatin Subardi, Bapak Christian Doriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardibu Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosdi, Bapak Suprapto,
Ibu Sri Suwarsi Rahayu, dan juga setiap orang tua kami yang lain dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau pun juga senantiasa berkenan memberkati orang tua kami ini di dalam segala keberadaan diri mereka. Dan biarlah Bapa, di masa tua mereka boleh tetap merasakan kedamaian dan menikmati setiap berkat anugerah dari Tuhan. Dan kami menyerahkan juga untuk segala pergumulan-pergumulan yang kami alami dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan kami, memampukan kami, supaya di dalam pergumulan itu kami tetap bisa melihat pergumulan tersebut dari cara pandang roh yang berasal dari Engkau. Ya Bapa, kami juga menyerahkan saudara kami yang sedang bergumul dengan berbagai bencana dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan pun juga berkenan memulihkan keadaan mereka dan memberikan berkat atas mereka di dalam pergumulan musibah yang sedang mereka alami saat ini. Kami mau serahkan Tuhan setiap doa kami, dan kami serahkan segala aktivitas kami, tanggung jawab kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam-Mu ya Kristus, kami naikkan doa kami.